Shalom, saudara bersukacita hari ini. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua yang hadir siang pagi hari ini. Mari kita semua yang ada di tempat ini mau angkat pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita akan kematiannya yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kita terima karya terbesar yang Dia lakukan di atas kita. Kasih yang
Terima kasih kami ada hari ini karena Tuhan. Kami hidup hanya karena salib-Mu. Kami menang hanya karena salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hari ini, kalau kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, kalau kami boleh hidup, kalau kami boleh ada Tuhan, kami percaya karena Tuhan yang menolong kami, karena Tuhan yang menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan kami yang hidup. Dan kami hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, penyelamatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Kami berdoa biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Bahkan kami berdoa mulai dari song leader, singer, pemain musik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami semua yang ada, ketika kami memuji Tuhan, urapan yang sama, kuasa yang sama mengurapi kami, menjamah kami, sehingga ibadah kami hari ini ibadah yang diberkati Tuhan, sehingga kami benar-benar diberkati dan menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tempat ini. Bahkan kami berdoa ketika ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dalam bentuk apapun yang membuat kami malas, membuat kami bosan mendengarkan, memuji Tuhan. Pada saat ini kuasa iblis dalam bentuk apapun, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patah hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di tempat ini kami hanya izinkan Roh Kudus, Roh Tuhan menjamah kami, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kami diberkati lewat ibadah kami. Kami buka, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan kita tetap bangkit berdiri, saudara, bersuka cita pagi hari ini. Amin. Lambaikan tangan orang yang bersuka cita sebab kita telah diselamatkannya. Kita kembali mau bersorak bagi Tuhan. Kita mengatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia amat baik. Kuasa mau
kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya
Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau duduk di tahta pujian kami Tuhan. Inilah yang dapat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Hanya pujian ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap hati kami, jamah setiap pendengaran kami, jamah setiap pemikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan pakai, Tuhan jamah, berkati, urapi Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirat-Mu layakkan kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Layakkan kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk dengan tenang. Kami ada dalam hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita akan memberikan korban persembahan, terlebih kita akan mendengar kesaksian pujian dari wanita Rifka Sindang Laut. Saya mengundang semua untuk maju ke depan. Wanita Rifka Sindang Laut.
Ya, puji Tuhan, kita akan dengarkan juga kembali kesaksian pujian dari anak-anak Sabtu Ceria. Ayo.
Saudari Laura dan Saudari Teresia. Yang kedua, Bapak Yosef dan Saudara Samuel. Kita akan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ini
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, hati kami limpah dengan syukur. Beberapa ribu tahun yang lalu Engkau mati buat kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Dan kami bangga punya Allah seperti itu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, di tengah segala kesibukan kami kembali ada dalam hadirat-Mu menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Bahkan tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan yang tempat ini. Tuhan balas, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam surga untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan karya-Mu yang terbesar, karya pengorbanan di kayu salib, membuat kami hidup sebagaimana kami ada pagi hari itu siang hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Terimalah persembahan kami, terimalah persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Belum semua. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Yesus sudah mati, betul? Yesus sudah mati, betul? Yesus tetap mati? Tidak. Yesus bangkit untuk saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu satu tema yang bukan sebuah kebetulan kalau pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan coba dengar dan kita akan coba pelajari. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28, 29 dan ayatnya yang ke-30. Yang sudah temukan ayat ini silakan bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, 29 dan 30. Injil Yohanes 19 ayat 28, 29, 30. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan semua. Sudah temukan semua? Amin. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan baca ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu memunculkannya ke mulut Yesus. Perhatikan ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu, kalau saudara punya di gadget saudara ada Alkitab, maka di ayat yang ke-30 kata sudah selesai itu ditulis dalam warna atau ditulis dengan memakai warna merah. Artinya karena perkataan ini atau kalimat ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Kata sudah selesai itu dalam terjemahan aslinya itu memakai kata tetelestai. Dan itu menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini atau siang hari ini. Tetelestai itu berasal dari kata kerja teleo, yang artinya itu yang pertama mengakhiri, yang kedua mewujudkan, dan yang ketiga menyelesaikan dengan sempurna. Bisa bilang amin? Ya, nah kata tetelestai ini juga, ini seringkali dipakai gini. Ketika kita ngambil barang secara kredit, lalu di penghujung dari pembayaran kita, di penghujung dari angsuran kita, maka kita akan melunasi hutang kita atau kredit kita. Lalu kita akan mendapatkan sepucuk kertas atau sepucuk surat dan akan dikasih stempel, dan stempel itu tulisannya lunas. Ya, itu dari kata tetelestai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, tetelestai.
atau sudah selesai. Dalam King James Version memakai kata it is finished, artinya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus mati ada beberapa hal yang terjadi. Sebelum Yesus mengembuskan nafasnya, sebelum ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, ada hal-hal yang luar biasa yang saudara dan saya sudah terima, yang saudara dan saya sudah tahu. Bagaimana dimulai dari Taman Getsemani, seorang murid yang bernama Yudas Iskariot dengan ciuman prengnya. Ingat saudara, tidak semua ciuman, tidak semua ciuman itu tulus. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Iya. Yudas memberikan tanda bahwa orang yang aku cium itulah dia. Itu nilai dari ciuman, itu nilai dari kecupan yang Yudas Iskariot tawarkan kepada imam-imam pada waktu itu. Yesus dibawa dari Taman Getsemani menuju satu bukit yang bernama Bukit Golgota. Dan firman Tuhan katakan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore kegelapan meliputi Golgota, kegelapan meliputi Bukit Tengkorak, di mana Yesus harus tersalib di situ. Kemarin di ibadah pria saya katakan, seandainya kita ada pada waktu itu, seandainya jam 12 siang sampai jam 3 sore keluarga besar Anugerah Sindang Laut ada pada waktu itu, maka saya memastikan bahwa hari itu atau jam itu atau detik-detik itu merupakan satu detik-detik yang mencekam, di mana kita melihat Yesus yang saudara dan saya sembah harus mati di atas kayu salib itu. Tapi berita baiknya, sampai detik ini dan sampai selama-lamanya kematian Yesus akan selalu dikenang. Kematian Yesus akan selalu diberitakan, tapi tidak sampai di situ. Kebangkitan Yesus pun selalu diberitakan. Bahkan kebangkitannya selalu saudara dan saya rayakan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Yang setuju bilang amin. Saudara, ada hal yang menarik yang mungkin saudara pernah dengar ungkapan ini. Jadi ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus berlutut, maka firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, firman Tuhan bilang gini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani dan dia sedang mengalami ketakutan, ingat, Yesus itu 100% Allah, Yesus itu juga 100% manusia. Jadi Yesus pun bisa sedih, Yesus pun bisa marah. Dan di titik ini Yesus mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Dan di titik ini Yesus mengalami satu proses yang bernama hematohidrosis. Yaitu peluh bercampur darah. Ada seorang dokter bernama Frederick Sugibe katakan, dia adalah salah satu dokter di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Dia katakan bahwa hematohidrosis itu adalah titik stres paling akut, titik stres paling tinggi, dan tidak pernah ada manusia yang bisa mengalami titik ini, saudara. Kenapa? Karena biasanya sebelum manusia itu mencapai titik hematohidrosis, itu biasanya seorang manusia itu akan melakukan bunuh diri. Tapi dokter Frederick Sugibe, dia katakan melalui penelitiannya, dia sudah berapa tahun dia lihat, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai titik hematohidrosis selain Yesus. Dan Yesus tidak bunuh diri pada titik ini. Amin. Amin. Yesus ketakutan sehingga peluknya bercampur darah. Bahkan dia katakan, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan sengsaraku ini. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Yesus dia bilang, Tuhan Bapa, kalau boleh, tolong dong, saya nggak perlu lagi ke Golgota.
Tapi sebetulnya saudara, kalau sampai itu dikabulkan oleh Allah, kalau sampai permintaan terakhir Yesus itu dikabulkan, maka tidak ada keselamatan buat dunia ini, tidak ada keselamatan buat saudara dan saya. Betul? Iya, saudara. Yesus bilang, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan sengsaraku ini, tapi bukan kehendakmu yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan Allah tidak kabulkan permintaan Yesus. Yesus harus melewati Via Dolorosa. Yesus harus memikul salib sampai di bukit Golgota. Dan dia harus berkata, sudah selesai. Apa maksud atau apa arti dari tetelestai ini? Yang pertama, Yesus melakukan dengan tuntas. Yang setuju bilang amin. Siapa yang mengalami bahwa Yesus melakukannya dengan tuntas? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Yesus melakukan itu dengan tuntas. Dia nggak mau setengah-setengah. Yesus nggak mau pengorbanannya di kayu salib tidak dengan sepenuh hati, tapi Yesus lakukan itu dengan tuntas sampai betul-betul selesai, saudara. Karena Yesus tahu perjalanannya mulai dari Taman Getsemani, Via Dolorosa sampai di kayu salib, harus memakai mahkota duri, tangan dan kakinya harus dituding, paku, belum puas lambungnya harus ditusuk. Sampai Yesus harus bilang, aku haus. Tahun lalu kalau saudara masih ingat, saya sampaikan kepada saudara, ada berapa liter darah yang keluar dari tubuh Yesus. Ada berapa ratus cambukan yang melukai tubuh Yesus. Dia lakukan itu sampai tuntas. Karena Yesus tahu keselamatan itu, keselamatan buat saudara dan saya, itu harganya tidak murah, tapi itu harganya sangat mahal. Makanya kalau Yesus lakukan dengan tuntas, kalau Yesus lakukan tidak dengan setengah-setengah, melalui momen ibadah kematian Tuhan Yesus siang hari ini, saya juga mau katakan kepada saudara, mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari ikut Tuhan, tidak main-main. Selesaikan kerohanian kita, selesaikan kekristenan kita sampai tuntas. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, Yesus tidak hanya melakukan dengan tuntas, tapi Yesus lakukan juga dengan sempurna. Asik. Yesus tutup semua rangkaian itu, saudara, sampai orang berkata, betul, dia ini anak Allah, saudara. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat, ya, di satu video dikatakan bahwa ada beberapa orang yang mencoba menggali, ada beberapa ilmuwan yang mencoba untuk cari tahu, betul nggak Yesus ini mati? Betul nggak Yesus ini disalib? Betul nggak kayak kata mahkamah agama bahwa yang disalib itu bukan Yesus, bahwa yang diangkat mayatnya ke dalam kubur batu itu bukan Yesus, tapi murid yang menyerupai Yesus. Mereka cari tahu, saudara. Ada banyak penemuan-penemuan dan mereka coba cari tahu, betul nggak Yesus ini mati? Puji Tuhan, apa yang mereka cari, mereka tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena Yesus betul-betul disalib, Yesus betul-betul mati, dan Yesus juga betul-betul bangkit. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus melakukannya dengan sempurna, saudara. Yesus melakukannya dengan tuntas, dan Yesus juga melakukannya dengan sempurna. Dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya, dia juga ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dia lakukan dengan kesempurnaan dia sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang Allah, dan juga sebagai seorang manusia. Tetelestai itu artinya dia melakukannya juga dengan sempurna, saudara. Dia lakukan betul-betul sehingga semua orang yang ada pada waktu itu, mereka semua terkesima, mereka semua takjub, mereka semua terkejut. Kalau betul orang yang mereka salibkan itu adalah betul-betul Yesus, Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia.
Dan yang terakhir, tetelestai itu artinya Yesus melakukannya dengan penuh kasih. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada tokoh-tokoh agama di muka bumi ini yang sanggup melakukan apa yang Yesus kerjakan. Tidak ada tokoh-tokoh agama di muka bumi ini yang sama seperti Yesus, mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, selain Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia lakukan di kayu salib itu dengan penuh kasih, saudara. Sekalipun sekian liter darahnya harus keluar dari tubuhnya, sekalipun ratusan cambuk yang ada di belakang tubuhnya, di punggungnya, di seluruh tubuhnya, dia relakan kepalanya tertancap mahkota duri. Karena mahkota duri yang mereka bikin itu tidak hanya ditaruh di kepala, saudara, tetapi mereka tekan sedemikian rupa mahkota duri itu untuk menancap di kepalanya Yesus, dan kepalanya itu mengeluarkan darah. Dia rela lakukan itu. Nanti satu saat ketika kita masuk surga, ketika kita ada di surga dan kita ada bersama-sama dengan Yesus, kalau zaman sekarang kita ngopi bareng dengan Yesus, kita ngobrol dengan Yesus. Tuhan, kira-kira waktu engkau disalib, apa yang ada di dalam hatimu? Saya yakin Yesus akan bilang, saya yakin Yesus akan bilang, kamu, semua umat manusia yang mengasihi aku, itulah yang ada di hatiku. Makanya aku relakan mati di kayu salib. Aku mati, aku bangkit, dan aku hidup untuk selama-lamanya, untuk menebus semua umat manusia. Amin. Bangga punya Yesus, bangga punya Yesus, bangga punya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tetelestai itu artinya Yesus melakukan dengan tuntas. Tetelestai itu artinya Yesus melakukan dengan sempurna. Tetelestai itu artinya Yesus melakukan dengan penuh kasih. Ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Itulah Jumat Agung. Itulah kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan pernah berpaling, jangan pernah berubah pemahaman kita, jangan pernah berubah kasih sayang kita kepada Yesus, karena Dia melakukannya dengan penuh kasih buat saudara dan saya. Lihat kiri kanan, lalu kasih tahu kiri kanan, Yesus mati buatmu dan juga buatmu. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Ya, saya undang musik maju ke depan, singers maju ke depan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang
luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa dapat balas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan melalui kematian-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, yang tidak pernah menghargai akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami juga sudah merayakan kematian-Mu Bapa, yang menyatakan kesempurnaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Maka oleh karena itu Bapa, sempurnakanlah kembali hati kami Tuhan, supaya kami tetap menghargai dan menghormati Engkau Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengurapi kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dan kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan. Saudara berkati dengan firman Tuhan. Kita dengarkan pengumuman hari Minggu 9 April 2023. Kita akan sama-sama merayakan Hari Paskah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi ibadah umum 1 dan kedua itu berjalan seperti biasa. Sementara untuk ibadah 3 itu gabung ya dengan ibadah 1 atau ibadah 2. Jadi sekali lagi, Minggu 9 April ibadah Paskah ya yang disertai dengan perjamuan kudus. Ini adalah hari kemenangan kita, ini adalah hari sukacita saudara dan saya. Saya harap saudara bisa hadir semua di ibadah Paskah sekaligus perjamuan kudus. Ya, lalu selesai ibadah, saudara jangan ada yang ke kolam renang dulu, anak-anak jangan ada yang ke kolam renang dulu. Kita mau makan siang bersama. Nanti saudara turun ya. Makannya nanti di sebelah kolam renang yang besar, ya bukan yang di belakang. Jadi saudara tinggal turun, lalu belok kiri. Nanti di situ kita akan makan siang bersama. Ya, tolong kalau saudara ambil makanan, ingat yang di bagian belakang. Artinya kalau saudara ambil secukupnya dulu, ya biar semua kebagian. Kalau memang kurang, kalau semua sudah kebagian, silakan saudara bisa ambil lagi. Lalu melalui tempat ini saya ucapkan terima kasih banyak buat semua keluarga besar Anugerah Sindang Laut yang sudah berkorban baik uang, tenaga, pikiran. Ya, ada beberapa ibu-ibu juga yang masak nasi, ada beberapa ibu-ibu juga yang mempersiapkan makanan untuk sebentar kita makan siang hari ini. Ya, ada bapak-bapak juga, kaum pria juga yang tugas kemarin naik ke Cigugur pagi-pagi. Ya, untuk mempersiapkan untuk beli daging, pokoknya luar biasa lah, 1 ekor itu kita akan habiskan siang hari ini. Amin. Ya, jadi melalui tempat ini saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan makan siang bersama, kita akan menikmati kehangatan yang dari Tuhan buat keluarga besar Anugerah Sindang Laut. Dan melalui kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih banyak buat keluarga Bapak Ibu Pendeta Charles Wirawan, ya, dan keluarga Bapak Ibu Pendeta Godfrey Plomboan, ya, yang sudah hadir mengikuti ibadah bersama-sama dengan kita siang hari ini juga. Puji Tuhan. Saudara sudah lapar? Belum? Kalau gitu kita ibadah lagi 3 jam. Mari saya dan saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari. Bagimu ya Tuhan, hanya
Tuhan sudah sertai kami, keluarga besar Anugerah Sindang Laut, dari Cirebon, dari Sindang Laut tiba di tempat ini. Kami diberkati dalam ibadah siang hari ini. Kami diberkati lewat pujian, persembahan pujian, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan makan siang bersama, menu yang sudah dipersiapkan. Bahkan semua jerih lelah dari keluarga besar Anugerah Sindang Laut, tangan-tangan mereka yang memberkati dengan uang, tangan-tangan mereka yang memberkati kami dengan menu-menu yang tersedia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap dana, tenaga, pikiran yang dikeluarkan oleh keluarga besar Anugerah Sindang Laut, Tuhan balas, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Biarlah nama Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Sehingga siang hari ini juga Tuhan, saatnya kami kembali pulang ke Sindang Laut, ada yang juga pulang ke Cirebon, baik dengan kendaraan motor, dengan mobil. Allah Immanuel bersama dengan kami. Dan biarlah momen kematian-Mu siang hari ini membuat iman kami semakin bertumbuh, membuat semangat kami semakin berkobar-kobar, karena Kau sudah telestai, menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Kami juga serahkan ibadah Paskah sekaligus perjamuan kudus hari Minggu nanti, merayakan hari kebangkitan. Engkau Allah mati, Allah yang sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah itu dalam tangan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah Paskah hari Minggu nanti. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan. Hadirat Allah boleh kami rasakan. Kami pun menikmati berkat-berkat Tuhan panjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara dan saya siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberkati, sama-sama katakan amin.